berdua salah. Kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Jadi, tapi ini memang harus terjadi karena ini adalah pilihan kami berdua. Tapi kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik. Pemirsa Silet RCTI, Asri Melas tak kuasa menahan air mata saat menghadiri sepanjang sidang perceraiannya dengan Galih Rida Raharja. Dalam agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Selasa 3 Desember 2024 kemarin, Asri dan Galih akhirnya blak-blakan terkait apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Dan berikut, inilah fakta-fakta yang terungkap dalam sidang perceraian Asri Melas dan Galih Rida Raharja hingga tangis Asri Melas yang menjadi sorotan. Benarkah ternyata sudah 3 tahun pisah rumah? Fakta pertama, walau dengan air mata berderai di persidangan, Asri Melas tetap kompak dan harmonis dengan Galih selama sidang perceraian. Berbeda dari sejumlah pasangan selebriti yang terlihat konflik, Asri Melas dan Galih justru menjalin hubungan sangat baik. Keduanya tampak berjalan berdampingan mengenakan busana dengan warna senada. Namun, saat berhadapan dengan awak media hingga di dalam ruang sidang, tangis air mata Asri pun pecah, menggambarkan betapa hancur perasaannya. Mata Asri pun sampai terlihat sembab saat ia sesekali melepas kacamata hitamnya. Setelah persidangan, Asri dan Galih saling mengungkapkan harapan masing-masing, kemudian berpisah dengan pelukan hangat. Keduanya mengungkapkan bahwa keputusan untuk bercerai adalah kesepakatan bersama. Meskipun dalam proses perceraian, Asri pun menegaskan bahwa ia dan Galih tetap menjalin hubungan baik. Makasih teman-teman, makasih doanya, makasih udah datang. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Kenapa sih bisa sampai berpisah? Ceritanya, kesalahannya, biar menjadi introspeksi kami berdua. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Jadi, tapi ini memang harus terjadi karena ini adalah pilihan kami berdua. Tapi kami punya konsekuensi untuk menjadi orang tua yang baik, ibu yang baik. Mudah-mudahan kita berdua bisa introspeksi ya Mas, mudah-mudahan semua kesalahan Asri, Mas Galih maafin. Segala kesalahan Mas Galih, Asri maafin. Jadi mudah-mudahan kita bisa baik terus jadi keluarga. Mudah-mudahan saya bisa jadi ibu yang baik. Mas Galih juga bisa jadi bapak yang baik supaya di kuburan nanti kita punya tanggung jawab yang baik untuk anak-anak. Tapi untuk suami dan istri kita udah tidak lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, harus seperti itu karena kan ini kan kesepakatan bersama. Jadi pada saat sebelum kesepakat pasti ada dong yang namanya pembicaraan, diskusi. Ya. Tapi di tengahnya sama psikolog juga, tapi kan endingnya kita yang mutusin. Nah, setelah kita berpikir ulang, ya jadi kita putusin, ya oke kita akhiri saja untuk kebaikan bersama. Fakta kedua, Asri dan Galih ternyata sudah 3 tahun pisah ranjang. Sambil berusaha menahan tangis,
Asri Welas menjelaskan bahwa permasalahan di antara dirinya dan Galih sudah berlangsung sejak lama. Perbedaan prinsip di antara mereka bahkan bergulir selama 4 hingga 5 tahun. Yang lebih mengejutkannya, meski terlihat tetap harmonis di media sosial, Asri dan Galih ternyata sudah pisah ranjang atau pisah rumah selama 3 tahun terakhir. Ada perbedaan prinsip yang sulit diatasi meski sudah mencoba memperbaiki hubungan, namun keputusan akhirnya harus berpisah. Tak kuasa menahan air mata, Asri menyatakan bahwa keputusan untuk bercerai adalah bagian dari introspeksi dan pembelajaran atas kesalahan baik bagi dirinya maupun bagi Galih. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku, para teman-temanku. Banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami, tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4-5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Galih, dari Asri nggak bisa dilakukan. Jadi minta maaf, tapi nggak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Sudah berapa lama? Bisa rumah udah 4-5 tahun, Mbak Asri? Ya, kurang lebih ya, 2-3 tahun. Fakta ketiga, Galih masih tetap pasang badan membela Asri di tengah berbagai tudingan miring. Proses perceraian Asri dan Galih tak hanya mengejutkan, namun juga membuat banyak orang bertanya-tanya. Bahkan sebelumnya sempat ramai isu miring yang menyebutkan Asri bermain api dengan pria bule. Namun, Galih langsung pasang badan untuk membantah. Ia juga membela Asri yang juga disorot karena penampilannya dituding terlalu terbuka dan salah pergaulan. Galih dengan tegas menyebut sang istri adalah sosok yang sayang keluarga dan sederhana. Ia tetap memperlihatkan dukungannya terhadap Asri meski mereka sedang dalam proses perceraian, menunjukkan bahwa hubungan baik di antara mereka masih terjaga. Saya udah mengenal Asri itu lebih dari 17 tahun ya, jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya, itu hoax ya. Bahwa itu adalah rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Memang timeline-nya serba kebetulan. Jadi proses ini berjalan, Mbak Asri ke New York, terus ketemu bule, kan? Terus Mbak Asri tiba-tiba ada series yang harus pakai bajunya seperti itu. Jadi dianggap, oh lagi bukber. Jadi emang kebetulan aja ini timeline-nya. Kebetulan kita lagi ngurus perceraian, tiba-tiba ada yang namanya New York kan satu opportunity yang nggak gampang didapat kan. Nggak ada perceraian yang baik. Jangan ditiru. Sabar masih. Tapi kenapa dibuat? Karena memang udah kesepakatan kita bersama. Fakta keempat, Galih tidak menutup kemungkinan untuk rujuk dengan Asri. 17 tahun bukanlah waktu yang singkat. Begitu pula dirasakan Galih selama menjalani pernikahan dengan Asri. Tidak dimungkiri, banyak kenangan indah mereka alami termasuk dengan para buah hati tercinta. Di sisi lain, air mata Asri pun menetes saat ia menegaskan bahwa dirinya dan Galih meskipun gagal sebagai suami istri, namun akan terus berusaha yang terbaik sebagai orang tua. Karena itulah, mereka sudah saling sepakat terkait hak asuh hingga harta gonogini. Ditanya perihal kemungkinan rujuk dengan Asri, Galih pun mengaku bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta. Lalu, bagaimana dengan Asri? Jodoh, rezeki
rezeki itu kita serahkan sama dia saja. Jadi saya pasrah aja. Apapun yang terjadi saya pasrah. Apakah bisa A, bisa C, ya nggak tahu. Saya ketemu Mbak Asri kan juga sudah ditentukan oleh Allah kan. Saya juga pisah sama Mbak Asri juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita lebih menjalankan aja. Semua kemungkinan ya kita nggak tahu. Namanya kita bukan yang punya kehendak ya, kan yang punya kehendak adalah Allah. Jadi hanya pasrah aja. Nggak ada yang namanya bekas keluarga. Mami, papi, tetap papi, Ibam, Ibran dan Ibran. Tapi saya bukan istri Mas Gali lagi, Mas Gali bukan suami saya lagi. Itu aja yang bisa saya bicarakan. Ya simpel aja, lebih ke arah kita kan sudah ada kesepakatan tuh buat semuanya masuk harta gono gini udah ada kesepakatan. Cuma dikonfirmasi aja. Nanti saya akan berikan jawaban di sidang berikutnya. Tapi tanggung jawabnya sebagai bapaknya anak-anak tetap akan dilakukan. Sudah ada dalam perjanjian, terus kemudian rumah, apapun yang kita dapatkan, sekali dan saya juga sudah buat kesepakatan kalau itu adalah punya anak-anak, bukan punya Asri, bukan punya Gali, tapi punya anak-anak. Ya maksudnya ya untuk urus anak ya saya akan tetap jadi bapaknya anak-anak, tapi kan kalau untuk jadi suami istri sudah berakhir.